Almar'atul hasas hiyallati tasku min jaufiha, ya. Wa tastati'u an turammima jami'a juruhil alam wa yabqa jurhuha maftuhun, ya. Perempuan hebat, perempuan yang punya kepedulian. Dia adalah perempuan yang mempunyai kecintaan dari lubuk hati yang paling dalam. Dia adalah perempuan yang mampu memberikan kebaikan dari segala luka-luka yang terjadi. Meskipun ya lukanya masih menganga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam channel Perempuan Hebat. Para sahabat hebat yang berbahagia dimanapun sahabat berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari episode kemarin, yaitu terkait dengan sejarah sosial atau sosiohistoris dan pemikiran Rahma el-Yunusia, ya. Sahabat hebat yang berbahagia, langsung saja ya, saya akan membacakan sejarah tersebut karena saya khawatir nanti kalau nggak membaca itu nanti tanggal dan tahunnya bisa keliru gitu ya sahabat. Nah, berasal dari keluarga Islam yang taat, Rahma lahir pada tanggal 26 Oktober 1900 di Nagari Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya Muhammad Yunus Al-Khalidiyah merupakan seorang ulama yang menuntut ilmu di Mekah, sedangkan ibunya Rofi'ah adalah salah satu anggota keluarga dari Haji Miskin, ulama pemimpin perang Padri di awal abad ke-19. Semula ya, Rahma el-Yunusia mengenyam pendidikan di sekolah milik kakak sulungnya, yaitu Zainuddin Labai di Dinia School, sekolah agama yang menggunakan sistem koedukasi. Siswa laki-laki dan perempuan dicampur dalam ruang kelas yang sama. Saat itu sedikit sekali perempuan yang belajar di sekolah. Di sekolah milik kakaknya, Rahma menangkap ketidaksetaraan. Diskusi kelas didominasi para lelaki, guru yang semuanya hampir laki-laki, dan semuanya dikatakan laki-laki ya, dan murid yang sebagian besar juga laki-laki. Murid perempuan kesulitan mendapatkan penjelasan agama secara mendalam tentang fikih yang berkaitan dengan perempuan. Selain karena tidak dibahas oleh para guru, murid perempuan pun malu bertanya. Sementara bagi Rahma, perempuan itu punya peran multidimensi. Sebagai pendidik, pekerja sosial untuk kesejahteraan masyarakat, teladan umat, dan juru dakwah Islam. Nah, karena itu bagi Rahma, perempuan harus memperoleh pendidikan secara maksimal. Melihat hal tersebut, Rahma memiliki inisiatif untuk bertemu dengan ulama Minangkabau untuk mendalami pendidikan Islam, sebuah hal yang tak umum dilakukan oleh perempuan di awal abad ke-20. Nah, tentunya di Minangkabau. Rahma juga memperdalam ilmu praktis secara privat untuk nantinya diajarkan pada murid. Akhirnya pada tanggal 1 November 1923, Rahma el-Yunusia resmi mendirikan Dinia Putri, ya, Madrasah Dinia Putri, sekolah Islam atau pesantren modern khusus perempuan pertama di Indonesia. Nah, pesantren modern adalah pesantren di mana diajar kurikulum. Di dalamnya terdapat kurikulum umum dan agama, termasuk kurikulum domestik. Namun, Rahma tanpa masih meyakini bahwa peran-peran domestik tak bisa dilepaskan dari perempuan. Ia memasukkan keterampilan rumah tangga ke dalam kurikulum sekolahnya seperti memasak dan menjahit. Para sahabat hebat yang berbahagia, ya, tadi
dikisahkan bahwa sistem koedukasi ya yang berada di sekolahnya kakaknya ya Zainuddin Labai itu menurut Rahmat kurang efektif ya. Sahabat hebat, kita ketahui ya bahwa di dalam sistem pengelolaan kelas di dalam pendidikan kita itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang kemudian menggunakan sistem koedukasi dan atau integrasi ya. Yang kedua adalah sistem segregasi. Sistem integrasi atau koedukasi itu laki-laki dan perempuan dicampur dalam satu ruangan, sementara kalau segregasi itu dipisah di ruang yang berbeda. Nah, nampaknya Rahma menginginkan sistem segregasi. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal lain yang sudah saya bacakan tadi, ternyata kegelisahan intelektual Rahma El-Yunusia sehingga dia ingin mendirikan sekolah dinia putri ini saya kira bukan persoalan ideologi semata ya, tetapi ada persoalan teologis normatif ya, ada persoalan teologi normatif. Jadi para sahabat hebat ya, kita ketahui di dalam kajian keislaman kita ya terkait dengan sistem pengelolaan kelas dicampur dan tidak dicampur itu ada kontroversi ya. Jadi ada sebagian kelompok ulama yang tidak menyepakati adanya sistem koedukasi. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pendidikan tidak boleh kemudian dicampur jadi satu ruangan, harus dipisah. Nah, hal ini dikarenakan untuk menjaga akhlaknya ya, supaya tidak ada pergaulan yang bebas. Nah, ulama yang mempunyai pendapat seperti itu terutama kita ketahui ulama-ulama klasik ya, ulama tradisional ya. Para sahabat bisa melihat karya Al-Hajj ya di dalam Al-Madkhal. Kemudian ada karya ada ulama As-Sibaghi yang judul bukunya adalah Tahrimul Khalwah bil Mar'a al-Ajnabiyah ya. Kemudian ada Asyuri ya. Para ulama tersebut tidak setuju dengan sistem integrasi di dalam pendidikan, laki-laki dan perempuan dicampur dalam satu ruangan. Ini didasarkan oleh hadis la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh ada percampuran laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya. Nah, maka kemudian muncullah istilah mamnu ikhtilat ya, larangan untuk bercampur laki-laki dan perempuan meskipun itu di dalam pendidikan. Pokoknya bercampur di ranah publik ya, dan terutama juga di dalam pendidikan. Nah, para sahabat hebat, nah, kenapa kemudian ulama itu tidak sepakat dengan sistem tersebut? Karena kekhawatirannya kalau laki-laki dan perempuan dicampur dalam satu ruangan itu dikhawatirkan nanti ada demoralisasi ya. Di antaranya ada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang kemudian itu tidak dikehendaki. Nah, di sisi lain ada kelompok ulama kontemporer yang sepakat dengan sistem koedukasi ya, boleh saja kemudian di dalam pendidikan itu laki-laki dan perempuan dicampur dalam satu ruang. Nah, terutama yang punya pendapat tersebut adalah Nasir Hamid Abu Zaid ya, di dalam bukunya Dawairul Khauf Al-Qiraah fi khitabil mar'ah gitu ya, itu mengatakan demikian ya. Ia punya pendapat bahwa dilarangnya perempuan dan laki-laki dicampur dalam satu ruangan itu menurut ulama terdahulu itu dikarenakan menggunakan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih, yaitu meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan yang juga belum tentu dapat.
Namun bagi Nasir Hamid ya, kalaupun dicampur laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan dan itu tidak terjadi adanya dekadensi moral ya, tidak ada kemudian kerusakan di situ, maka ya silakan saja gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan kurikulum modern, di samping para santri diberikan materi umum ya seperti matematika, kemudian juga mungkin IPA dan lain sebagainya, tetapi juga diberikan kurikulum agama, dan tentu yang difokuskan oleh Rahma Indonesia pada saat itu adalah kurikulum agama yang lebih banyak. Nah, namun di sisi lain juga Rahma Indonesia memasukkan kurikulum domestik ya. Kurikulum domestik itu yang berkaitan dengan kerajinan menjahit dan lain sebagainya. Nah, saya sangat setuju ya kurikulum domestik ini penting juga ya. Sebagai perempuan kita harus paham betul ya bagaimana memasak, bagaimana menjahit, kemudian bagaimana merapikan rumah dan lain sebagainya ya. Kita ketahui meskipun memasak itu bukan sebuah kewajiban ya bagi perempuan ya, memang secara normatif tidak ada itu kewajiban perempuan untuk memasak ya. Agama kita tidak mewajibkan perempuan harus memasak, tidak. Tetapi kalau kita ingat ada hadis al-mar'atu iyatun fi baiti zawjiha, perempuan itu juga punya tanggung jawab di dalam rumah suaminya. Nah, saya kira inti sari dari hadis ini akan mengatakan seperti itu. Jadi pekerjaan rumah ya itu tentunya menjadi tanggung jawab meskipun hukumnya tidak wajib. Yang terpenting tidak ada sebuah konstruksi pemikiran bahwa perempuanlah yang wajib masak, yang wajib mencuci gitu ya, dan laki-laki tidak ada kewajiban itu, tidak ada ya, tidak ada konstruksi pemikiran seperti itu, tidak boleh ada seperti itu. Kalau laki-laki yang kemudian ingin membantu memasak, dan ya saya kira itu menjadi kebahagiaan juga bagi kaum perempuan gitu. Nah, para sahabat hebat, akan saya lanjutkan. Nah, setelah bercerai dengan suaminya ya, dia tidak bersuami lagi dan tidak punya anak ya. Ternyata Rahma Indonesia ini memang dinikahkan oleh orang tuanya ya pada umur 16 itu yang masih sangat muda. Nah, berjalan 6 tahun ternyata Rahma Indonesia kemudian bercerai. Nah, kita balik ke belakang sebentar. Nah, di saat bercerai itulah, setelah bercerai itulah kemudian Rahma Indonesia mempunyai kekuatan yang luar biasa ya, keinginan yang sangat kuat untuk memperjuangkan perempuan tersebut gitu ya, subhanallah gitu ya, dalam kondisi yang saya kira tidak seperti normalnya ya keluarga yang bercerai. Ternyata Rahma Indonesia mampu mengeksplor tenaga atau energi positifnya ya, untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ini sesuatu yang luar biasa, dan saya kira ini yang harus kita tanamkan ya. Wahai kaum perempuan ya, tentunya kita hidup di dunia ini tidak mungkin mulus-mulus saja, pasti ada sesuatu hal yang tentu kita rasakan tidak nyaman. Namun sekali lagi, apapun yang kita rasakan yang tidak nyaman itu, maka ubahlah menjadi sebuah energi positif, sehingga perempuan-perempuan hebat ya tidak mungkin terpuruk dalam keadaan yang tidak nyaman. Dia harus bangkit ya, dia harus bangkit dan dia harus menjadi perempuan-perempuan yang tangguh. Berikan energi positif kepada masyarakat ya, tentunya juga kepada keluarga. Jangan terkubur dalam keterpurukan. Nah, yakin saja gitu ya, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudian. Saya kira untuk semuanya ya, bukan kaum perempuan saja. Begitu. Ya, para sahabat hebat yang berbahagia, sekarang saya bacakan peran politik Rahma Indonesia ya.
Rahma penganut politik non kooperasi, jadi memang dia perempuan yang sangat tangguh gitu, perempuan yang luar biasa idealis dan tidak mudah terpengaruh gitu ya. Di dalam sekolahnya juga dia tidak mau juga itu dibantu oleh Belanda pada saat itu, karena kekhawatirannya nanti dia tidak bisa menjadi orang yang independen, nanti akan diatur oleh Belanda ya. Ya begitulah ya, ketika seseorang itu melibatkan diri dengan pihak lain, tentu biasanya itu ada deal-deal politik gitu ya, atau ada kontrak-kontrak politik gitu. Ada deal-deal, ada kontrak-kontrak tertentu gitu ya, yang tentunya itu dia akan masuk ke ranahnya, ke dalamnya. Kemudian pada tahun 1933 ia aktif sebagai ketua badan penolak ordonasi sekolah liar, dan pada tahun 1937 ia menjadi ketua panitia penolakan ordonasi perkawinan tercatat. Pada tahun 1935 Rahma dihukum denda karena mengancam kebijakan pemerintah Belanda. Pada masa Jepang, Rahma menjadi ketua Hahanokai yang membantu pemuda-pemuda dalam Gyugun atau Laskar Rakyat. Rahma juga menjadi anggota peninjau Sumatera Josangiin, anggota Mahkamah Syariah di Bukit Tinggi, dan menjadi anggota di Majelis Islam Tinggi Sumatera. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi inti dari Batalion Merapi. Oleh karena itu Rahma disebut sebagai Ibu Batalion Merapi. Nah, di tahun 1946-48 ia aktif dalam dapur umum dan Palang Merah, serta membantu terbentuknya pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Pada tahun 1949 Rahma ditahan Belanda sampai penyerahan kedaulatan. Nah, kemudian setelah itu dijalani, pada tahun 1955 Rahma termasuk menjadi anggota legislatif dari Partai Masyumi ya. Subhanallah, luar biasa ya peran politiknya Rahma Indonesia. Nah, para sahabat hebat, kalau mengingat peran di politik, saya juga punya pengalaman ini ya, yang saya bagi kepada para sahabat. Pada tahun 2004 ya 2004 apa 2005 ya 2004 ya, pada tahun 2004 itu ketika di negeri kita ini ada kuota 30% untuk kaum perempuan ya, saya termasuk terlibat ya, mengikuti pencalekan gitu. Jadi luar biasa ya pengalaman yang saya dapatkan di situ, meskipun waktu itu ditentukan pemenangnya adalah berdasarkan nomor urut, dan waktu itu saya pada nomor urut yang ketiga dari salah satu partai. Saya punya niat seperti itu karena dimotivasi bahwa apapun apa yang saya lakukan itu menjadi pendidikan buat anak saya dan juga keluarga serta masyarakat. Nah, dan tentunya saya punya sebuah keyakinan bahwa memang perempuan itu harus aktif di ranah publik dan juga aktif di ranah domestik. Jadi dua tempat itu harus menjadi sebuah lahan perjuangan kita ya, para perempuan ya. Nah, karena itu saya ikut dalam pencalekan itu. Nah, ketika ada banyak pengalaman yang saya dapatkan ya, meskipun saya gagal untuk menjadi calon legislatif pada saat itu, saya punya pengalaman yang menarik ya. Yang pertama, ternyata ya masyarakat kita ini masih belum bisa dikatakan sebagai pemilih rasional, tapi lebih pada pemilih pragmatis ya. Jadi siapapun yang kemudian memberikan pelicin ya, fulus gitu ya, yang lebih banyak ya, seperti itu yang kemudian ia pilih. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tim sukses, ini menarik sekali. Saya menjadi tahu ternyata tim sukses itu juga begitu. Ada yang tim sukses yang bekerja sungguh-sungguh, dan ada tim sukses yang pragmatis juga gitu, hanya mencari keuntungan semata gitu. Nah, atau bisa dikatakan oportunis gitu ya. Nah, saya kira itulah yang kemudian menjadi catatan saya, sehingga saya kira untuk kali ini saya hanya
ingin berpesan kepada masyarakat Indonesia, marilah kita mencari pemimpin yang betul-betul dilandasi oleh rasional kita gitu ya, yang benar gitu. Jadi bukan hanya kepentingan sesaat gitu ya. Dan yang kedua ya, untuk semuanya tim suksesnya berjalan dengan sungguh-sungguh, bukan karena pragmatisme ya, tetapi lebih kepada memperjuangkan idealisme gitu ya. Nah, itu pesan saya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, sahabat hebat. Ini yang saya katakan pengaruhnya pada Universitas Al-Azhar Kairo ya. Jadi tahun 1955 petinggi Universitas Al-Azhar Mesir ya datang ke Padang dan menyempatkan berkunjung ke sekolah Dinia Putri milik Rahma. Nah, dari situlah kemudian terinspirasi ya, seperti yang saya katakan kemarin, nah, untuk membuat fakultas lil banat di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, para sahabat hebat yang berbahagia, 2 tahun kemudian Rahma diundang ke Mesir. Ia mendapatkan gelar kehormatan As-Syaikha. Dan menurut Hamka ya, satu-satunya perempuan yang mendapatkan gelar Syaikha hanyalah Rahma al-Yunusiyah, yaitu perempuan yang punya wawasan luas dalam keagamaan dan punya asar, punya pengaruh yang besar. Nah, para sahabat hebat yang berbahagia, pada tahun 1964 Rahma menjalani operasi tumor payudara. Ada yang kemudian menyebutkan kanker ya payudara di rumah sakit Pirnga di Medan. Nah, pada Desember 1967 Rahma berkunjung ke Jakarta untuk terakhir dalam rangka pembentukan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Dinia Putri. Dan pada tahun 1968 bulan Juli, dengan kondisi fisik yang semakin lemah, Rahma berangkat menuju Kelantan ditemani keponakannya Isnania Saleh Datin Sakinah, alumni Dinia Putri asal Perak yang tinggal di Kelantan bersama suaminya. Nah, kemudian singkat saja ya, Rahma meninggal mendadak pada usia 69 tahun dalam keadaan berwudu hendak sholat maghrib, yaitu pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di perkuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Sehari sebelum ia wafat, Rahma sempat menemui Gubernur Sumatera Barat saat itu Harun Zain, mengharapkan pemerintah memperhatikan sekolahnya. Dalam pertemuan dengan Harun Zain, ia mengatakan, "Pak Gubernur, nafas ini sudah hampir habis. Rasanya sudah sampai di leher. Tolonglah Pak Gubernur dilihat-lihat dan diperhatikan sekolah Dinia Putri." Setelah Rahma wafat, kepemimpinan Dinia Putri dilanjutkan oleh Isnania Saleh sampai 1990. Saat ini ya, sekolah Dinia Putri ya, pesantren ya putri milik Rahma al-Yunusiyah itu telah memiliki jenjang pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Nah, subhanallah, luar biasa perjuangannya perempuan ini ya. Para sahabat hebat yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya teringat sebuah ungkapan yang penuh dengan makna. Almar'atul hasas hiyallati tasku min jawfiha ya, wa tastati'u an turammima jami'a juruhil alam wa yabqa jurhuha maftuhun ya. Perempuan hebat, perempuan yang punya kepedulian. Dia adalah perempuan yang mempunyai kecintaan dari lubuk hati yang paling dalam. Dia adalah perempuan yang mampu memberikan kebaikan dari segala luka-luka yang terjadi.
meskipun ya lukanya masih menganga. Ya, para sahabat hebat yang berbahagia, seperti itulah gambaran dari Rahma Elius ya. Semoga episode kali ini mampu menginspirasi para sahabat semua, dan semoga kita tetap diberi Allah kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti episode berikutnya ya. Saya akhiri. Salam cerdas, salam inspiratif. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.